Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Bukan kota biasa, melainkan megapolitan yang dihuni jutaan orang, lengkap dengan lahan pertanian skala industri dan sistem kanal terintegrasi. Keberadaan kota tersebut terkuak berkat teknik pemetaan Light Detection and Ranging atau LIDAR. Cara kerjanya adalah dengan memantulkan sinar laser ke tanah dan kemudian mengungkap detail kontur di balik pepohonan lebat yang ada di hutan. Pemetaan seluas 2.100 km persegi itu kian menguak fakta bahwa suku Maya merupakan salah satu produk asli benua Amerika yang hidup sekitar 1000 tahun sebelum Masehi hingga 900 Masehi. Pemetaan wilayah tersebut berhasil mendeteksi sebanyak 60.000 struktur individu, termasuk 4 lokasi pusat pemujaan bangsa Maya yang dilengkapi oleh piramida dan lapangan terbuka. Tak hanya temuan kota kuno di tengah hutan belantara, suku Maya menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Berikut ulasan tentang 5 fakta menarik suku Maya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, merupakan bangsa yang kejam. Pandangan populer menganggap suku Maya sebagai suku yang damai, gemar mengamati bintang, memperdagangkan giok, emas, dan bulu-bulu cantik untuk ditukar dengan barang lain. Namun anggapan itu sirna saat arkeolog mengungkap simbol-simbol dan huruf kuno yang ditinggalkan di patung-patung dan sejumlah kuil. Ternyata bangsa Maya tak lebih kejam dari tetangganya di utara, Aztec. Adegan perang, pembantaian, dan pengorbanan manusia diabadikan dalam lukisan batu. Peperangan antar negara-negara kota berubah jadi pertempuran brutal tanpa akhir, sehingga banyak yang meyakini itu menjadi penyebab merosotnya peradaban Maya yang akhirnya binasa. Yang kedua, suku Maya tak pernah meramalkan kiamat tahun 2012. Dunia sempat dibuat heboh jelang 21 Desember 2012 yang dianggap sebagai kiamat menurut bangsa Maya. Tanggal tersebut konon sesuai dengan kalender hitung panjang suku Maya atau long count, sebuah sistem yang sangat kompleks yang mencangkup periode sekitar 5.200 tahun. Histeria jelang 21 Desember, titik akhir perhitungan long count bahkan membuat Badan Antariksa Amerika Serikat NASA angkat bicara, menepis semua rumor dan kabar bohong yang beredar. Semua argumen penyebab kiamat pun dipetakan dengan sains. Badan Antariksa Amerika Serikat NASA mengungkapkan rumor kiamat Maya diawali sebuah klaim tentang planet liar bernama Nibiru. Disebut-sebut planet yang ditemukan bangsa Sumeria itu mengarah ke bumi. Nibiru atau populer disebut planet X, lantas diklaim sebagai bangsa Sumeria itu mengarah ke bumi. Nibiru atau populer disebut planet X, lantas diklaim sebagai penyebab kiamat. Awalnya kiamat diprediksi terjadi pada Mei 2003. Namun karena tak apapun yang terjadi, akhir dunia digeser menjadi Desember 2012. Banyak kautan saking panjangnya ini. Demikian ungkap NASA. Nah, kebetulan pada tanggal 21 Desember 2012 bertepatan dengan akhir Biaktun 13 kalender hitung panjang atau long count Maya. Itu mengapa tiba-tiba kiamat diprediksi menjadi 21 Desember 2012. Faktanya bangsa Maya kuno tak pernah meramalkan kiamat. Berakhirnya kalender mereka adalah sebuah awal baru, bukan pertama kiamat. Aduh, belepotan saking panjangnya nih ceritanya. Yang ketiga, melek huruf. Bangsa Maya ternyata memiliki bahasa, huruf, bahkan buku. Bagi mata yang tak terlatih, abjad mereka terlihat seperti serangkaian titik dan coretan yang aneh. Pada kenyataannya, suku Maya kuno menggunakan bahasa yang kompleks. Tak semua anggotanya bisa membaca. Buku-buku itu diduga diproduksi dan digunakan oleh para pemuka kepercayaan atau imam. Maya memiliki ribuan buku saat bangsa Spanyol tiba dan menjajah tanah mereka. Namun pendatang membakar sebagian buku besar itu, maksudnya buku-buku itu, hanya 4 buku Maya atau disebut kodeks yang bisa bertahan dan ditemukan. Yang keempat, ritual pengorbanan manusia. Ritual pengorbanan manusia dianggap lekat dengan budaya Aztec dari Meksiko Tengah. Namun anggapan itu mungkin karena penulis sejarah asal Spanyol hadir di sana untuk menyaksikannya. Ternyata orang Maya juga haus darahnya sama dengan suku Aztec saat memberi persembahan kepada para dewa yang mereka puja.
Negara-negara kota Maya sering bertempur satu sama lain dan banyak pejuang musuh tertawan. Tawanan ini biasanya diperbudak atau dikorbankan. Tawanan tingkat tinggi seperti bangsawan atau raja dipaksa bermain dalam pertandingan bola melawan pihak yang menawan. Setelah pertandingan yang hasilnya telah ditentukan sebelumnya sesuai siapa yang menang dan kalah saat pertempuran, para tawanan dikorbankan dalam ritual. Gua Aktun Tunisil Muknal di Belize menjadi saksi ritual pengorbanan manusia suku Maya. Di ujung dari liku-liku gua di hamparan tanah basah yang dijuluki The Cathedral terdapat 14 kerangka manusia, korban ritual pengorbanan suku Maya untuk dewa mereka. Yang paling terkenal adalah kerangka gadis 18 tahun yang dijuluki The Crystal Maiden. Ia dibaringkan di sebuah kamar gua yang terpisah dengan jasad-jasad lainnya. Diyakini gadis malang tersebut tewas mengenaskan. Diduga dihabisi dengan pentungan di mana 2 dari tulang punggung korban patah karenanya. Jasadnya menyembul dari tanah dan posisi unik dan mengeras oleh kapur, membentuk lapisan kalsit yang bersinar, menginspirasi julukannya sebagai gadis kristal. Sementara itu usia kerangka lainnya bervariasi dari 1 tahun hingga diperkirakan 45 tahun. Mayoritas tewas akibat trauma fatal pada kepala, bahkan ada yang tengkoraknya hancur. Yang kelima, binasa secara misterius. Sekitar tahun 700 Masehi, peradaban Maya menjadi kuat. Negara-negara kota yang berkuasa memerintah para pengikut yang lemah. Perdagangan berlangsung pesat dan prestasi budaya seperti seni, arsitektur, dan astronomi pada puncaknya. Pada tahun 900 Masehi, sejumlah negara kota yang menjadi pendukung penting kebudayaan Maya seperti Tikal, Palenque, dan Calakmul mengalami kemunduran dan ditinggalkan. Peradaban Maya pun merosot hingga akhirnya binasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada yang tahu pasti. Beberapa ahli menyebut perang adalah pemicunya. Lainnya berpendapat perubahan iklim, kelaparan, dan wabah penyakit sebagai faktor utama. Mungkin juga yang terjadi adalah kombinasi dari semua tersebut. Namun hingga saat ini, para ahli belum menemukan kata sepakat maksud kami. Meski peradaban Maya kuno telah tamat 1000 tahun lalu, namun tak berarti orang-orang ikut lenyap. Budaya Maya masih ada saat para conquistador atau penjajah Spanyol tiba pada awal tahun 1500-an. Seperti bangsa Amerika lainnya, mereka ditaklukkan dan diperbudak. Budaya mereka dilarang, buku-buku mereka dihancurkan. Selama 500 tahun, suku Maya berjuang keras untuk mempertahankan budaya dan tradisi leluhurnya. Di Guatemala sebagai Meksiko, Belize ada kelompok etnis yang masih berpegang teguh pada tradisi mereka, seperti bahasa, pakaian, dan agama yang berasal dari hari-hari saat peradaban Maya yang hebat mencapai masa jayanya. Demikianlah ulasan tentang 5 fakta menarik suku Maya versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.